hati tuh ngomongnya tuh. Kok terkesannya dari hati banget gitu ya. Oke, daripada kita makin ngaco, jadi mendingan langsung masuk aja. Ini dia game kedua kita, Miramar. Ya, sebetulnya dan juga nampaknya pesawat sudah mulai mengudara dan pastinya 16 tim bertanding sudah mulai bersiap-siap untuk mereka landing di area bagian drop zone mereka. Dan ini untuk masalah circle-nya nampaknya nggak terlalu menyulitkan untuk banyak tim, apalagi kita bisa lihat juga dari arah GD kemarin tuh kita lihat mereka turun di arah bagian Puerto karena impalanya lagi dan lagi diisi oleh The Xavier. Tapi malah gue lihat kayak dari GD ini mereka berani banget loh, mereka suka banget buat ngambil resiko gitu. Mereka turun di arah Impala, mereka rotasi juga. Ya barat kayak mereka udah bener-bener menghafal terrain bagian kanan atau di arah timurnya. Mereka nggak terlalu kesulitan untuk melakukan rotasi juga. Dan terlihat seperti yang pernah dibilang sama Windy juga bahwa GD bermain di bagian Puerto Paraiso, mengambil bagian-bagian kota yang ada di pinggir-pinggir Miramar. Ya, betul banget. Dan kalau kita bisa lihat circle-nya nanti mengarah ke bagian mana, Kak? Circle kayaknya entah kenapa gue feeling ke El Azhar mungkin. El Azhar. Windy? Aku ke arah El Pozo-nya, ke counternya dari El Azhar. Oke, El Pozo. Sama-sama L ya? Sama-sama El. Sama-sama L. Yang satu Azhar, yang satunya Pojo. Berarti yang lahir duluan sih El Azhar. Karena apa? Iya, Karena A. Oke, depannya A. ternyata nggak ada yang masuk ya. Cuma seemprit doang kota di El Pozo yang masuk. Circle-nya lebih ke arah Chumacera, Pecado, Minas del Valle, LL juga masuk. Ini flag pad di kanan, circle di tengah. Ya, betul banget. Dan juga nampaknya lihat dari arah bagian LL dari MS Chonburi. Sebelumnya mereka nggak punya kontainer sama sekali, tapi kali ini di arah bagian dalamnya juga ada dari tim 68 dan juga terpantau satu player dari arah tim Reject, itu dari arah seorang Reggie yang saling berhadapan-hadapan dengan Yu yang dari arah tim 628. Betul, ini sudah saling melihat tentunya. Sudah mulai ada weapon yang ada di tangan seorang Yu yang M16. Kali ini apakah bisa mendapatkan sebuah knockdown-nya? Reggie berada di arah baginya dan headshot langsung akan menjadi santapan saat untuk Kuyang kali ini. Yes, betul. Belum kain bang, oh biarin bleeding. Betul banget. Dan ternyata baginya itu menjadi sebuah trap tersendiri untuk seorang Yu yang berhasil bisa mendapatkan first elimination point untuk tim 628. Dan kita bergeser kembali ke arah tim Infinity. Mereka juga masih cukup santai posisinya, tapi sudah mulai memantau juga pergerakan dari arah tim Rico Infinity. Yap, sudah mulai ada yang memantau-mantau lagi. Tidak hanya apa yang kita lihat tadi di mana Yu yang mendapatkan satu, tapi di arah lain ternyata ada beberapa tapping fire juga yang diberikan oleh Mela Infinity. Belum ada scope untuk Melanya, tapi cukup berani untuk memberikan sedikit tekanan ke arah pemain yang sudah dia pantau. Tadi ada beberapa anggota dari Rico yang terlihat karena ya mau gimana, drop zone-nya mungkin agak berdekatan dan terpantau ketika di parasut awal tadi. Ya, betul banget. Dan juga nampaknya lihat ada beberapa player dan juga kita bisa lihat Lazy Boy nampaknya juga cukup riang mengendarai satu buah kendaraan yang benar-benar ini benar-benar jadi having fun banget sih untuk Lazy Boy. Juga masih cukup santai posisi dari tim Cryptix, tapi Cryptix itu seringkali mereka tuh tim yang benar-benar lambat dalam segi rotation, tapi ini yang membuat mereka tuh belum begitu maksimal dalam pengumpulan poin-poin yang ada. Mereka hanya memantapkan mungkin di segi placement, jadi poin mereka tuh belum mampu untuk bisa mendongkrak posisi mereka untuk ke top klasemennya, Kak Pasta. Ya mungkin, karena dari beberapa tim juga ada yang bilang kayak oke, strategi kita udah bagus, tapi ternyata strategi tim lain lebih bagus gitu. Jadi kalau misalkan lu ngira strategi lu udah bagus, ya lu juga harus memperhatikan strategi dari tim lain gitu. Karena pasti bakal ada counter-counter strategi, apalagi ini liga, prosesnya juga cukup panjang. Jadi apa yang dibilang bagus hari ini belum tentu besok akan bisa mudah untuk dijalankan. Tapi Daushi, happy birthday! Jasper menunggu di bagian dalam rumah ataupun apartemen biru. Sebuah free elimination, free point untuk MS Chonburi. Ya, betul. Dan nampaknya opening knock yang luar biasa dari arah tim MS Chonburi. Dan kita balik lagi di mana 3 player tersisa dari arah tim 628 dan dari arah seorang Sunan masih berusaha untuk memantau posisi dari arah tim MS Chonburi. Ada NC2 yang sudah mulai masuk ke dalam jangkauan vision seorang Sunan, tapi nampaknya dari arah MS juga mereka cukup pede. Mereka membagi splitter. Kita bergeser ke arah kedamaian di bagian El Azhar di mana hanya ada tim Tong Jabau. Oke, sudah dilihat-lihat lagi dari keberadaan semua tim yang ada. Masih mengamati dari area apartemen dan gedung-gedung yang ada di arah Los Leones. Berpindah ke arah San Martin, tidak ada kontestan yang
mepet ke arah setup dari Stalwart. Ini lootingan mereka harusnya bakal lebih enak lagi, apalagi tadi masih masuk untuk circle yang pertama walaupun ada di bagian utara atau ada di bagian atas dari circle yang pertama. Ya betul, dan juga dari arah Logan juga masih berusaha untuk menambah vehicle. Nampaknya masih coba dicari lagi kendaraan tambahan untuk tim Infinity, dan mereka juga belum memiliki resource ataupun senjata sama sekali. Bahkan dari arah seorang Logan, dari arah bagian first aid juga mereka nggak punya, dari weapon juga mereka nggak punya. Sementara itu dari arah Rico Infinity akan coba kembali lagi menambah lagi vehicle mereka untuk nanti dipermudahkan dalam segi rotasi dan juga untuk bisa dijadikan portingan dalam late game nantinya. Betul. Ada beberapa vehicle memang yang sudah mulai dikumpulkan juga, karena kita tahu untuk di Miramar sendiri vehicle itu benar-benar menjadi satu hal yang sangat-sangat diperlukan, sangat-sangat dibutuhkan, apalagi untuk di momen-momen akhir, untuk di area-area open field-nya. Dari arah LL lagi nih, masih saling lock posisinya, belum ada commit push di antara kedua tim ini karena memang sangat sulit untuk mencari informasi tambahan kalau kita berbicara tentang LL. Terlalu banyak bangunan, terlalu banyak sudut tentunya yang akhirnya ngebuat semua tim lebih bermain safe. STE nggak mau keluar, MS Konburi nggak mau ngambil resiko, akhirnya pemain dari MS Konburi memilih jalur yang lain dan untungnya mereka nggak kehilangan satupun anggota mereka. Iya betul. Padahal kalau misalkan kita lihat tuh seharusnya yang dikagetkan itu dari arah tim MS Chonburi, karena mereka pastinya nggak menyangka kalau misalkan dari arah tim 628 mereka akan coba nge-push ke arah bagian LL, tapi Ya, justru betul. malah posisi dari 628 yang dirugikan, dan bahkan sekarang dari seorang Yu yang masih berusaha untuk mendapatkan knockdown yang akan coba ditradingkan nampaknya dari arah NC2, tapi masih terlalu jauh untuk dijangkau tappingan dari arah seorang Yu yang. Betul sekali. Beberapa tapping fire sudah mulai diberikan tapi masih belum bisa mendapatkan trade knock ataupun trade elimination untuk menambah poin dan memecah poin pertama untuk 628. Jasper tadi yang menjadi sebuah kejutan untuk pemain 628. Agak sedikit turun temponya di mana GD juga sudah mulai merapat. Ternyata dari MS Konburi lepas dari 628 mereka bertemu dengan GD Gits yang sudah mulai melakukan setup. Bahkan Yu yang sudah mulai terspot oleh seorang Bonsai. Belum bertembakan pasti dari arah Bonsai-nya lagi dan lagi. Semua tim benar-benar butuh informasi tapi tiba-tiba tapping fire ditujukan ke arah Yu yang. Belum ada splash damage yang diberikan. Smoke terpop out dan lihat GD setup ke arah dua sisi yang berbeda. Tidak hanya dua tim atau tiga tim tapi ternyata The Xavier juga sudah mulai mendekat ke arah Los Leones. Wow, ini sih benar-benar kayak deja vu kayak Miramar sebelumnya, di mana dari arah titik ini dari The Xavier, MS, GD itu juga mereka sering lock posisi angle-nya satu sama lain, berusaha untuk mengunci pergerakan dari tim-tim lain, dan kali ini dari arah seorang Booms masih berusaha untuk mendapatkan opening knock-nya ke arah tim MS Chonburi, tapi cross combat ini di mana dari seorang Jasper yang terlebih dahulu dipulangkan ke arah bagian lobby, dan dari arah NC itu nampaknya tidak bisa memberikan backup-nya karena terhalang dengan beberapa bebatuan di arah bagian perbukitan. Betul sekali, mungkin bakal ditembak dari bagian belakang namun masih tercover dengan sebuah lower ground, berpindah menuju ke bagian dalam dari kota, malah membuka angle dari arah The Xavier dan langsung meletup dari MS Konburi mendapatkan sebuah poin. Malah kali ini mereka kehilangan dua anggota mereka. Bonsai masih tertahan di bagian bawah, itu pun kayaknya nggak akan lama deh, karena tadi kalau nggak salah GD ada di angle yang free untuk ngedapetin Bonsai. Iya betul, dan nampaknya dari MS Chonburi sedikit tidak diuntungkan dalam segi posisi mereka karena di lock dari berbagai angle dan juga beberapa tim yang berbeda. Contohnya The Xavier, Genesis Dogma, mereka juga benar-benar ngelock banget angle-nya ke arah tim MS Chonburi, dan saat ini dari arah seorang Jimmy berusaha untuk memantau ke arah bagian sekitar, berusaha untuk memantau pergerakan dari arah tim Tong Jawa, di mana dari seorang Longs juga udah mulai touchdown, akan coba di follow juga pergerakannya oleh rekan satu tim itu dari arah seorang HR. Betul sekali. Akhirnya mundur semuanya ya. Bahkan dari GD pun mereka juga mundur. Memilih sebuah keputusan lebih bijak untuk mengamankan area yang cukup aman. Tapi ternyata GD sempat menghentikan rotasinya. Memberikan respon dan zoning out ke arah 628. Yang kembali lagi tadi pergerakannya menuju ke bagian dalam dari LL. Ya betul banget, dan juga nampaknya lihat dari arah Satar akan coba mengganti vehicle-nya, ternyata tidak, dan akan coba memfokuskan kembali rotasi mereka seperti halnya dengan tim-tim lain yang masih kesulitan juga untuk bisa masuk. Tapi nampaknya Yu yang tidak mau melepaskan visionnya karena seorang Satar akan coba ditembakkan beberapa peluru panas, tapi untungnya masih belum bisa menumbangkan player dari arah tim Genesis Dogma. Betul, sedikit demi sedikit sudah kita lihat ya beberapa tim yang bentrok, baik itu di drop zone awal ataupun untuk beberapa tim yang sudah mulai membangun rotasi mereka. Xavier
turun dari arah Bukit LL, mungkin mereka bakal menuju ke bagian selatan untuk masuk ke dalam circle berikutnya. Dan Ponzai, seorang diri aja benar-benar bergerak, kayaknya belum ada regroup yang dilakukan oleh pemain dari MS Konburi ini. Karena tinggal dua, tinggal Ponzai dan juga Pops. Iya betul, tinggal 2 player terakhir dari arah tim MS Chonburi dan juga mereka split lumayan jauh posisinya. Mungkin untuk bisa mendapatkan beberapa vehicle tambahan lagi untuk bisa mereka berotasi. Karena banyak banget tim-tim yang tadi turun di arah bagian LL, otomatis vehicle-nya juga pasti udah mulai berkurang dengan kedatangan beberapa tim. Tapi nampaknya dari seorang QCL udah mulai touchdown juga dan masih berusaha untuk mengamankan area mereka untuk saat ini. Dan split dari Nova juga terpantau cukup jauh. Betul, Nova bisa dibilang termasuk salah satu tim yang cukup berani untuk melakukan split cukup jauh lah. Entah kenapa ya, gue kayak ngeliat tim-tim Cina tuh berani banget gitu, split 1-3, 2-2 gitu, dan itu efektif. Sejauh ini gue lihat kayak split 2 yang dilakuin sama tim China tuh efektif. Mungkin karena apa yang pernah dibilang sama Jang juga ya, dimana tim China itu rata-rata satu pemain bisa menahan pergerakan dari satu tim. Ya betul, dan juga mereka kan dengan mode FPP ya kak. Iya. Itu mungkin ngaruh juga gak sih kalau misalkan kita kan mode FPP, kita juga pasti otomatis lebih percaya diri. Dan juga split yang mereka lakukan itu tuh jauh-jauhan karena visionnya kan pasti terbatas. Yap. Jadi tim-tim lain juga vision mereka, jadi mereka tuh cukup pede dengan kemampuan mereka. Iya, itu kan di China-nya sendiri Iya, ya, di China untuk rules sendiri. yang ada di PL-nya sendiri. Tapi kalau misalkan kita lihat di global ini kan menggunakan TPP gitu. Iya. Kalau dibilang lebih tertib picknya FPP daripada TPP wajar. Karena dari FPP kalau kita mau buka badan, udah pasti bakal beresiko untuk dilihat sama musuh gitu. Betul. Tapi kalau dari TPP-nya sendiri kan tanpa lu ngebuka badan, lu bisa ngeliat vision di bagian depan gitu loh. Kayak lu di arah jendela gitu, lu bisa ngintip dengan menggunakan TPP-nya. Tapi kalau di FPP kan kalau lu mau ngepick dari bagian jendela ya lu ngebuka badan, lu juga nunjukin diri lu ke bagian musuhnya. Seperti mungkin yang dilakukan oleh Cryptix tadi, ingin memotong rotasi dari Infinity. Mela tiba-tiba mendapatkan tembakan dari bagian belakang, bahkan dari Marshall masih ngotot untuk mendapatkan sebuah angle pick tipis ke arah Mela yang ada di bagian luar groundnya. Dicari dong sama Marshall, dia bakal di-spray dengan commit. Namun Mela masih bisa kabur ke tempat yang aman. Ya betul, masih bisa ngacir menghindari peluru panas dari arah seorang Marshall. Bahkan belum sempat ditempikan dengan senjatanya. Dan sementara itu dari seorang jumper dibelokkan karena lebih oleh seorang Mafia Ninja dari arah bagian high ground dan berhasil bisa mendapatkan advantage untuk tim DRS saat ini. Dan DRS juga termasuk tim yang masih butuh boostingan poin juga untuk mereka semakin memaksimalkan posisi mereka saat ini. Betul, dilihat-lihat dari DRS sendiri mereka ada di peringkat ke-7 ya dengan 47 poin. Nggak terlalu jauh jaraknya dengan GD 41 poin, hanya terpaut 6 poin aja, dan ini masih possible banget buat dikejar. Jaraknya masih belum terlalu jauh, 68 dan 41, berarti ada 27 poin gap antara 6 to 8 dan juga GDG. Seharusnya masih cukup bisa banget buat dikejar. Satu kali chicken dan elimination yang banyak harusnya bisa ngejar. Tapi yang harus dicatat ini poin bergerak bukan poin diam. Iya betul banget, dan juga lagi dan lagi Infinity akan berhadapan dengan tim Reject, dimana sebelumnya juga di Wrangle Infinity dan juga Reject itu sulit banget dipisahkan. Mereka sering banget bergesekan, sering banget clash juga. Dan nampaknya dari arah seorang Nuzi tadi yang terpantau sedang mengamati posisi dari arah tim Reject, tapi dari arah tim Secret akan fokus lagi melanjutkan rotasi mereka untuk mereka lebih aman lagi masuk ke arah bagian circle. Belum ada fight juga yang terjadi dan tim-tim masih sedang fokus untuk mereka masuk ke arah bagian circle selanjutnya. Betul, karena circle kedua sudah mulai muncul dan menuju ke bagian kanan. LL huruf L-nya masih masuk untuk Los Leones, tapi tiba-tiba dari Rico Teguh tiba-tiba down. Ada Vidan yang akan langsung memberikan backup, tapi dari Stalwart juga sudah memberikan pressnya dan Teguh dipulangkan menuju ke arah lobby. Poin pertama untuk Stalwart. Yes, dan bisa mendapatkan lagi loot crate tambahan untuk Xavier. seorang Scry, tapi The Xavier juga sedang void dari arah Nova. Dan kita masih fokus dimana dari arah seorang Scry dan juga udah mulai kedatangan backup dari arah seorang Action, terus memberikan beberapa tappingan fire-nya untuk bisa masuk. Tapi dari Stalwart juga sedikit kelimpungan karena lihat dari seorang Anas bener-bener ganas banget untuk bisa memberikan suppressing fire-nya ke arah tim Stalwart. Betul, Anas yang ganas, pelurunya panas tadi, dapetin beberapa damage ke bagian depan. Xavier sudah mendapatkan 2 knockdown karena Nova ini bakal disantap dengan lezat. Wow. Frankie begitu percaya diri, tapi ada satu steal elimination for Rivals. Somehow dari arah lain tiba-tiba mendapatkan sebuah elimination yang dikumpulkan oleh Xavier. Harusnya masuk 2 elim tapi hanya masuk 1 karena ada maling di perbukitan sekitar The Xavier. Wow, banyak banget blind spot yang bisa dimaksimalkan tentunya oleh tim-tim bertanding. Dan dari arah Skaton masih berusaha untuk fokus rotasi, dimana dari bagian high ground dari arah Cryptix masih berusaha untuk mengamati area pergerakan dari tim-tim melawan. Dan Skaton nampaknya coba dikejar, akan coba diburu nampaknya oleh seorang El Chapo. Akan coba mencaplok nampaknya posisi dari arah seorang Skaton. Udah mulai turun juga karena vehicle-nya sudah mulai terlalu bahaya
Pasta? Ada balasan dendam dari Infinity tadi di mana Mela ditembak oleh pemain Cryptix, tapi kali ini pembalasan dendam diberikan dan satu knockdown dialami oleh tim Cryptix. Ada cukup dekat, Rico juga cukup dekat dengan Cryptix ya. Terlalu dempet dengan dua tim sepertinya, tersandwich dan splash damage yang masuk. Lazy Boy dipaksa mundur ke belakang dan Anas menghindari tembakan dengan melakukan proning. Mereka hanya terpaut dengan sebuah gudukan tipis. Nate menuju ke arah Anas, meletup dan sebuah knockdown kembali diberikan. Kali ini Vidan memasak granat yang berikutnya, berusaha untuk mendapatkan sebuah trade knock, tapi Marshall sudah berpindah ke tempat yang lebih bagus lagi. Wow, ini bahaya banget karena lihat dari arah tim Cryptix terus menghujani dengan granat yang masih mereka miliki, tapi nampaknya Marshall gak mau terlalu lama fightnya dengan tim Rico. Mereka akan berusaha untuk fallback, berusaha untuk disengage karena circle juga mulai bergerak, dan nampaknya lihat dari arah kedua player dari tim Cryptix, mereka akan coba regroup dengan dua player lainnya untuk bisa memberikan backup fire apabila Rico terus melontarkan peluru panasnya ke arah tim Cryptix. Betul, dan circle sudah mengecil kembali untuk circle yang ketiga, di mana Infinity ada di bagian tengah-tengah circle. Posisi mereka paling enak saat ini karena untuk dua circle harusnya mereka cukup aman, nggak perlu bergerak terlalu jauh dengan posisi mereka saat ini. Dead Eyes bergerak menuju ke arah Infinity, tentunya bakal menjadi santapan, akan ada tembakan zoning out atau bahkan malah bisa meledakkan mobil yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Dead Eyes. For Rifles bersama dengan tim Secret, rotasi mereka serupa, sudah mulai berpapasan. Ada Kid di bagian belakang, belum turun dari arah vehicle-nya, dan ternyata beberapa tembakan malah diberikan oleh anggota For Rifles, di mana ada satu mobil tadi yang diisi oleh dua pemain. Iya betul, tadi ada crossing rotation terjadi antara berbagai tim yang berbeda, tapi nampaknya AP harus terlebih dahulu touchdown untuk bisa merecover lagi HP-nya untuk saat ini. Dan sebenarnya dari seorang Reed bersama dengan pemburu, mereka menaiki satu buah mobil untuk mereka bisa touchdown, tapi untuknya masih ada lower ground yang bisa dijadikan sebuah hiding spot saat ini untuk tim War Rivals. Tapi dari berbagai angle depan belakang itu banyak banget tim-tim yang sudah mulai saling berdekatan ke Pasta. Betul, sudah mulai bentrok semuanya, bahkan kali ini Eskaton cukup dekat dengan tiga pemain dari Tower Step. Harusnya belum terdengar, tapi ternyata stepnya sudah mulai terdengar. Ada masakan granat yang dilemparkan menuju ke jendela sebelah kanan, dan Eskaton berhasil menghindari granat tersebut. Namun Top bakal memasak granat berikutnya. Molotov akan dilemparkan dan meletup, sudah Eskaton tumbang di bagian lantai 2. Ini bakal menjadi poin kedua untuk tim Tower. Yes betul, dilempar Molotov, dilempar granat yang membuat Eskaton tidak memiliki banyak ruang gerak, sehingga Rico Infinity harus misalkan last man standingnya untuk saat ini. Tapi fight juga masih berlanjut antara MS Chonburi dengan The Xavier. Fightnya berpindah. Oh, granat? Di bagian L bertemu kembali di bagian granat dari sana. Fallback Connect Lamborghini dipulangkan ke arah bagian lobby, dan akan coba dicari lagi, akan coba ngeflank ke arah bagian kanan. Jumping shot dari Fallback Connect dan knockdown lagi, bahkan The Xavier dipulangkan di urutannya ke-16. Satu tim pertama yang dipulangkan ternyata ada Xavier. Mereka mungkin bisa selamat ya dari game pertama untuk Irangel tadi, tapi tidak untuk game yang kedua. DRS bergerak mengamankan bagian pinggir zona, dan satu pemain mereka ter-take down. Ada kontrol dari pemain Dead Eyes yang ada di sebelah kanan mereka. Bahkan beberapa tim juga punya angle menuju ke arah mereka juga. Kali ini DRS masih butuh proses untuk regroup. Nima ada di arah lain, Gielzel membackup dari bagian belakang, dan AG yang masih berusaha untuk melakukan revive, tapi sepertinya sudah tidak bisa di-revive lagi karena teman yang ter-knockdown sudah dipulangkan ke lobby. Yes betul, dan nampaknya dari area engage juga cukup terhimpit posisi mereka, walaupun udah mulai masuk dalam bagian circle, tapi cukup open juga area yang mereka miliki saat ini. Dan nampaknya dari Genesis Dogma, satu player juga sedikit terkunci dengan adanya player-player dari arah tim-tim lawan. Dan Satar dengan mininya berhasil bisa memberikan knockdown ke arah tim Stalwart, dan Gielzen masih berusaha untuk memberikan suppressing fire-nya ke arah tim Nigma Galaxy. Betul, sudah mulai dipantau dari arah high ground. Kali ini berpindah sedikit ke arah lain karena DRS juga memberikan tekanan ke arah tim yang ada di depan mereka. Free shoot banget karena Nigmanya, namun masih tercover dengan sebuah vehicle. Nigma punya smoke, Nigma punya setup vehicle juga. Ini benar-benar membatasi peluru ataupun damage yang bisa diberikan dari DRS. Tapi DRS gak bisa commit untuk melakukan pick karena Nigma secara terus-terusan. Masih ada beberapa titik yang harus mereka perhatikan, termasuk posisi dari tim Dead Eyes. Ya betul, dan apalagi dari arah Nigma juga mereka memiliki satu buah shake kecil yang di-sharing dengan dua player mereka yang pasti ruang geraknya terbatas banget. Apalagi Circle juga sudah mulai mempersempit lagi ruang gerak dari 14 tim yang tersisa. Dari Tong Jabo juga masih tetap memantau, tapi boom sampai terpantau
dari arah angle seorang Lazy Boy dan bahkan dipulangkan langsung ke arah bagian lobby. Genesis Dogma, 1 tim 1 player yang dipulangkan itu dari arah seorang Booms. Betul, Booms sepertinya terpick off di tengah rotasi yang dibangun oleh GD Gits. Mungkin Booms yang bakal menjadi pilar utama untuk mendobrak pertahanan dari musuh, berbeda dengan apa yang terjadi di hari pertama kemarin. Kali ini Nichil pun low HP, butuh proses untuk healing. Satar, entah dari mana damage yang masuk, tapi low HP juga ditujukan ke arah Satar. Bahkan Satar berhasil diamankan ternyata. Infinity yang mempunyai angle begitu bebas, dan di arah lain juga pergerakan dari Nova begitu barbar. Tembakan dari Reject Duelo berhasil menjatuhkan satu pemain dari Nova. Wow, straightforward langsung masuk ke arah bagian circle, ternyata tidak menguntungkan untuk di Nova. Tapi untungnya saat ini Jimmy masih bisa nge-revive satu rekannya, tapi Nichil juga nampaknya terculik kembali posisinya dari arah angle tim Tower yang benar-benar menghantui banget posisi dari arah tim Genesis Dogma. Dan Pika akan coba langsung maju ke bagian depan, di mana Daybot knockdown ke arah seorang Scry dari arah tim Tower dan dikembalikan lagi posisinya oleh seorang Daybot. Ya, tapi Daybot adalah last man standing untuk tim GD. Mau nggak mau dia harus mendapatkan placement terbaik. Belum ada poin yang terlalu banyak dikumpulkan oleh GD saat ini. Nichil sudah tidak terselamatkan lagi karena Stalwart benar-benar mengganggu pergerakan dari tim Genesis Dogma tadi. Belum ada confirm elimination, tapi top di bagian atas juga berhasil diamankan ternyata, dan Daybot diamankan oleh seorang Action. GD kali ini harus puas di peringkat ke-13. Nice try untuk GD Gits di game yang kedua. Ya betul, dan Nigma Galaxy semakin terhimpit lagi posisinya karena dari arah tim Dead Eyes benar-benar mematikan banget pergerakan dari arah tim Nigma Galaxy. Infinity pun juga masih survive, dimana dari seorang Stalwart akan coba di pick off posisinya oleh seorang Gatani. Guazen pun sama ngelihat lagi angle-nya ke arah tim Dead Eyes. Wow, semua tim kayaknya bakal try hard nih buat masuk ke dalam zona. Menit ke-21 masih ada 11 tim yang tersisa, termasuk tim Secret yang cukup dekat dengan 4 Rifles. Lagi-lagi derby Melayu terjadi di arah Miramar, terjadi di PMGC. Ini dua tim yang sering bertemu ketika mereka sedang melakukan rotasi. Kali ini bakal bertemu kembali, tapi Secret begitu YOLO. What happened dengan Secret? Sebuah movement yang YOLO, dia bangun untuk tabrak ke arah 4 Rifles. Ya betul banget, bener bold move banget tadi yang dibangun oleh tim Secret, walaupun belum bisa membuahkan hasil begitu maksimal untuk tim Secret. Dan nampaknya 4 Rifles kembali lagi memangsa lagi tim Dead Eyes, dan lihat Shifu pun nampaknya kocar kacir berusaha untuk menghindari peluru dari arah tim 4 Rifles, tapi lihat bergerak sebagai unit akan berusaha untuk mencari lagi knockdown lagi ke arah tim Dead Eyes. Bener-bener dicari. 4 Rifles bakal menyapu bersih bagian kanan mereka sebelum mereka bergerak masuk ke dalam zona dan berhasil mendapatkan Shifu. 4 Rifles menjatuhkan satu pemain. Logan juga sudah mulai terspot. Ternyata Dead Eyes dipaksa untuk perang karena dua tim yang berbeda. Low toss berubah menjadi high toss kali ini dan di cancel. Oke, udah dipancing hype-nya, tapi tempo fight-nya agak sedikit menurun, dan tembakan sebuah keputusan dari seorang on top begitu bagus meng-cancel niche-nya dan berhasil mendapatkan kepala dari seorang Mela. Wow, on top is gonna be on top, dan nampaknya saat ini masih berusaha untuk bisa nge-revive posisi dari arah seorang Shifu. Dan kita bergeser lagi POV-nya ke arah bagian tim Infinity yang nampaknya mereka juga dipaksa harus bergerak karena circle juga udah mulai bouncing, shifting ke arah bagian selatan. Dan dari arah Dead Eyes masih menghujani posisi dari arah tim Infinity dengan granat yang mereka masih miliki. Dan Nuzi nampaknya berusaha untuk nge-clearin area mereka dari arah bagian 6-8. Betul, ini udah pada chaos banget karena tiba-tiba tinggal 8 tim yang tersisa. Tadi masih ada 11, 3 tim sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Kali ini dari Nova, granat yang memberikan splash damage yang menuju ke arah pemain-pemain dari 4 Rifles. Pemburu pun sudah mulai bergerak ke tempat yang lebih aman, tapi QCL tiba-tiba dipulangkan menuju ke arah lobby. Nova pun rata, mereka lagi-lagi belum mendapatkan poin yang begitu banyak untuk di game kali ini, dan sebuah mobil meledak membuat satu pemain dari 6-8 dipulangkan ke lobby. Dua pemain tersisa dari STE. Yes, bahkan Sunan juga posisi udah terspot posisinya dari arah tim 6-8, dan Cryptrix kurang lebih pasti mereka berusaha untuk slightly masuk ke arah bagian zona. Dan Shifu pun masih berusaha untuk mencari lagi angle yang berbeda. Smoke juga dapat di pop out, dilontarkan untuk bisa membangun barikade lagi wall smoke agar nanti Dead Eye bisa berotasi lagi masuk ke arah bagian circle-nya. Oke, bergerak pelanan, pasti tekanan juga diberikan dari Infinity menuju ke arah tim 6-8 yang ada di bagian lower ground depan. Mereka bakal di-push, kali ini berhasil mendapatkan satu. Shifu kembali lagi menekan pertahanan milik 4 Rifles. Semakin mendekat dan masih saja belum bisa untuk meratakan pemain-pemain dari 4 Rifles karena masih tertutup oleh smoke yang sudah mereka set up. Dari Tani kali ini kita berpindah karena Infinity cukup dekat dengan sebuah tim. Ada namanya susah banget. Cryptix nggak pakai S. Nggak pakai S. Cryptix, oke.
Oke, betul. Dan apakah lihat dari arah seorang Shifu masih berusaha untuk bisa survive, tapi Epi juga posisinya deket banget posisinya dengan player dari tim Dead Eyes, itu dari seorang Shifu. Dan di bagian high ground lihat cara masih bisa memberikan knockdown-nya, tapi nampaknya Cryptix pun dipulangkan karena bagian lobby yang hanya menyisakan 5 tim lagi dengan total 14 player masih alive. Yes, ini kayaknya Infinity. Posisi mereka enak banget, tapi gangguan bakal datang dari arah sebelah kanan. Bahkan dari Reject juga sempat mendapatkan satu knockdown ya karena Infinity. Nuzi tumbang, ada backup juga yang datang dari tim lain. Ternyata secara tidak langsung, posisi dari 628 membantu pergerakan dan membantu setup dari Infinity. Yes, betul. Dan lihat hanya sedikit coveran dimiliki oleh seorang Sunan, hanya bermodalkan satu buah fortingan vehicle untuk bisa menutup visionnya dari bagian kiri, yaitu dari arah tim Infinity. Dan sementara itu di bagian seberangnya dari arah tim Reject pun Divine Duelo masih berusaha untuk bersikuku juga dengan tim 628. Sunan sudah mulai semakin maju lagi dan akan coba di lock angle-nya dari arah bagian Bebas Logan. Dan banget bebas itu. banget secara pergerakannya. Dan Logan sayang masih miss the moment untuk bisa menumbangkan player dari arah Reject. Yes, ini Infinity nggak bisa fokus ke bagian kanan doang karena tiba-tiba Dead Eyes datang dari kiri, namun counter shot dari Tani tadi berhasil mendapatkan satu knockdown-nya. Masih sedikit menurunkan tempo dan ada trade talk yang terjadi kali ini. Dead Eyes mendapatkan satu pemain dari The Infinity. Lagi dan lagi trade talk terjadi, refrag yang begitu cepat dan Shifu pun nggak berani overpick karena dari arah kiri Reject juga bisa menembak ke arah mereka. Wow, dan lihat tempo pun kembali menurun lagi. Circle-nya ke arah Infinity lagi loh, Win. Iya, betul banget. Dan lihat bahkan dari arah Nuzi juga cukup low HP-nya, masih bisa untuk melakukan healing-healing. Tapi granat dari seorang Sunan connect. Nuzi pun tertumbangkan, bahkan ada granat lagi yang di follow up oleh seorang Sunan akan connect meletup. Dan lihat, dua buah knockdown didapatkan oleh seorang Sunan. Oh no, tidak, untuk yang ketiga bakal menutup kembali Duar. Bebek berhasil memulangkan satu pemain Infinity menuju ke arah lobby. Sebuah setup nade yang begitu perfect dari 3 granat yang dilemparkan oleh tim 628. Yes, betul. Sementara Infinity kan fokus dengan 628 dari arah RC juga buat dengan DE. Again? Tapi granat, lihat, connect kembali dan nampaknya Mela pun akan fokus karena bagian kiri di mana ada tim-tim juga yang berusaha untuk mengacaukan formasi dari arah tim Infinity. Wow, mereka mendapatkan tempat yang begitu perfect, tapi tiba-tiba semua tim ingin tempat mereka dan Reject sedikit memberikan distraction menuju ke arah Dead Eyes. Last man standing pun dan rata sudah. Reject menyelamatkan posisi dari Infinity. Top 3 kali ini 628, Reject dan juga Infinity bahkan masih bisa mengatur tempo picknya ke arah pemain-pemain dari 628. Sunan pun berhasil mereka amankan dan hanya menyisakan 2 tim kali ini. 628 pun rata 2 lawan 2. Kondisi yang berimbang, tapi Mela bakal dipaksa keluar dari area persembunyiannya. Masih bisa menutup echo shoot dengan melakukan proning dan kondisinya malah tidak berimbang karena kali ini 1 lawan 3. Kalau ini bisa dibangkitkan lagi. Yes, betul. Dan nampaknya upaya revive akan dilakukan oleh kedua tim yang berbeda karena dari Infinity malah Mela akan semakin masuk lagi berusaha untuk menerobos posisi dari arah tim Reject dan proning dilakukan, bahkan tidak akan coba merevive posisi dari arah seorang Logan yang terknock out. Akan semakin maju lagi Mela, begitu pedenya akan coba mengawal dan Duelo yang berhasil bisa melakukan last man standing dari arah tim Infinity. Winner chicken dinner berhasil diamankan oleh Reject tentunya di game yang kedua pada hari ini. Jumlah elimination yang lumayan banyak banget ini, berapa tuh? 14 elimination dikumpulkan oleh Reject di game yang kedua. Wow, padahal tadi Infinity tuh sempet udah kayak bisa dibilang mereka dapat circle, mereka juga masih utuh dengan 4 player mereka, tapi adanya